Ya, baik, kita masuk ke morfologi akar. Jadi, cara mencandra suatu tumbuhan, khususnya adalah tumbuhan obat, ini bisa juga dengan melihat bagaimana bentuk akar yang dia miliki. Nah, kalau akar itu sendiri, dia memiliki sifat khas yang sudah Anda ketahui ya. Jadi dia umumnya memang di dalam tanah, kalau akar itu, kemudian dia tidak memiliki nodus atau buku-buku seperti pada batang, warnanya juga umumnya lebih putih daripada batang, ujungnya juga lebih kecil, umumnya bentuknya meruncing, dia punya tugas untuk mengambil air dan zat makanan dari dalam tanah. Dan sekaligus akar itu juga bisa menjadi tempat penimbunan cadangan makanan. Yang terakhir ini sama juga dengan batang, bisa menjadi tempat untuk penimbunan makanan, penyimpanan makanan. Kemudian bagian-bagian akar itu ada beberapa macam, ya, ada beberapa bagian. Nah, di sini terlihat bagian-bagian akar ya, dari ujung akarnya, kemudian ada batang akar, kemudian ada leher akar. Jadi pertama kali yang dia berbatasan dengan batang itu namanya leher, kemudian di bawahnya ini ada batang akar, kemudian yang paling ujung adalah ujung akar. Nah, kemudian percabangannya ini ada cabang akar ya. Kemudian percabangan dari cabang akar yang lebih halus itu kita sebut dengan serabut akar. Nah, kemudian ada juga bagian-bagian yang merupakan penonjolan dari sel-sel terluar akar atau sel epidermis akar, itu kita sebut dengan rambut akar. Nah, bentuknya secara anatomisalnya seperti ini untuk sel tumbuhan. Nah, yang paling penting untuk Anda ketahui untuk mengidentifikasi suatu tanaman satu dengan tanaman yang lain itu adalah sistem perakarannya. Karena itu yang paling nyata terlihat secara morfologi. Jadi kalau kita lihat dari asal pertumbuhannya atau asal pembentukannya, sistem perakaran itu awalnya terbentuk dari pertumbuhan dari akar lembaga. Ya, jadi di dalam biji itu ada suatu lembaga, ya, di dalamnya ada calon akar atau akar lembaga. Nah, akar lembaga itu dia bisa tumbuh terus, kemudian akan tumbuh menjadi suatu akar pokok, yang kemudian bercabang-cabang, kemudian membentuk sistem akar tunggal. Namun ada juga tanaman yang ketika si akar itu tumbuh dari akar lembaga, kemudian mati. Kemudian di pangkal batang itu muncul sejumlah akar yang ukurannya itu sama besar, yang dia akarnya ini liar dan berbentuk serabut, sehingga kemudian muncullah sistem perakaran serabut. Nah, yang seperti ini umumnya muncul pada tanaman-tanaman monokotil atau tanaman dikotil tapi dia ditumbuhkan secara stek. Ya, jadi akar tunggang itu hanya muncul dari akar lembaga yang dia tumbuh terus sehingga membentuk akar pokok atau akar utama yang kemudian bercabang-cabang, kemudian memunculkan sistem perakaran tunggang. Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah proses pembentukan akar dari akar lembaga. Jadi misalnya di sini terlihat suatu biji, kemudian dia ditumbuhkan di atas tanah, ya, maka nanti akan muncullah akar lembaga itu keluar dari bagian embrionya. Ya, akar lembaganya ini tumbuh keluar menjadi akar, ya, menjadi akar, ya, tumbuh terus sehingga membentuk akar utama yang di tengah, memanjang, ya, sehingga setelah dewasa akan muncul akar utama seperti ini. Kemudian yang lainnya itu adalah akar yang ukuran-ukurannya lebih kecil. Jadi kalau pada akar tunggang itu ada akar utama yang biasanya ukurannya itu lebih besar daripada cabang-cabangnya. Nah, berbeda dengan akar yang serabut tadi. Kalau akar serabut tidak terlihat di sini akar utamanya yang mana. Jadi dia hanya akan muncul berupa akar-akar yang
keluarnya itu dari leher akar seperti ini ya. Kemudian muncul serabut-serabut dengan ukuran yang sama. Nah, beda sekali dengan akar tunggang ya. Kalau akar tunggang terlihat jelas di manakah akar utamanya, yang umumnya itu lebih besar, dan akar tunggang ini tadi berasal dari akar lembaga yang tumbuh terus. Kalau akar serabut tadi juga berasal dari akar lembaga, tapi kemudian dia mati dan muncullah akar-akar penggantinya yang berbentuk serabut dengan ukuran yang hampir sama. Nah, akar tunggang itu ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang, sehingga muncullah beberapa bentuk seperti ini ya. Misalnya pada tanaman wortel. Pada tanaman wortel ini adalah akar tunggang ya, wortel itu ya, tapi dia menyimpan cadangan makan. Ini berbentuk tombak pada wortel dan pada lobak. Kemudian ada yang berbentuk gasing, ini pada bengkoang. Kemudian pada buah pit, ya, tanaman pit, nah itu juga merupakan akar juga. Ada juga yang berbentuk benang. Nah, ini akar tunggang kecil panjang, ya, seperti akar serabut pada tanaman keratak. Oke, nah kemudian kita pelajari tentang akar. Ini kaitannya dengan akar-akar yang memiliki sifat dan tugas khusus. Jadi ini agak berbeda dengan akar yang biasanya ya. Ada akar udara, itu misalnya pada tanaman beringin. Kemudian ada akar penghisap atau penggerek, itu pada tanaman parasit yang biasanya dia nempel pada tanaman yang lain. Kemudian pada sirih itu ada akar pelekat. Nah, ini punya fungsi untuk menempelkan dirinya pada penunjang. Nah, ini si akar tadi keluar dari nodus-nodus atau buku-buku batang. Kemudian pada panili itu ada akar pembelit. Ya, kemudian pada tanaman kayu api itu ada akar nafas. Yang fungsinya itu memang untuk mencari tambahan oksigen. Akar tunjang pada tanaman bakau itu juga ya, itu akar yang bentuknya khusus, jadi punya fungsi khusus untuk menunjang batang supaya tidak mudah roboh ya. Kalau tanaman bakau itu kan banyak di perairan, dan juga mengambil oksigen. Ya, kemudian akar lutut. Nah, ini juga ada yang dia juga punya fungsi untuk mengambil oksigen juga. Kemudian ada akar banyer yang berfungsi untuk memperkokoh berdirinya batang, bentuknya seperti papan-papan. Ini pada tanaman. Contoh untuk yang akar tunjang yang tadi. Ya, kemudian ini akar serabut yang besar-besar, ini akar udara atau akar gantung pada vanili. Kemudian ini ada akar udara atau akar gantung pada pohon beringin, dan ini akar yang berbentuk papan-papan tadi, yang salah satu contohnya itu ada pada tanaman sukun. Kemudian ada akar tunjang, ini yang ada pada tanaman bakau yang punya fungsi sebagai penunjang. Akar lutut juga, ini juga berfungsi untuk tambahan pernapasan, jadi bentuknya seperti lutut ya. Kemudian ini contohnya akar-akar lutut seperti ini yang juga berfungsi sekaligus sebagai akar nafas. Ini contoh akar nafas juga. Akar pembelit pada vanili ya. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis akar yang memiliki fungsi khusus tadi. Ya, jadi tidak hanya sekedar mencari air dan zat-zat makanan yang berasal dari dalam tanah, tapi memang ada fungsi khusus yang menyertainya. Nah, akar-akar yang tadi dari bentuk-bentuk maupun fungsi khusus tadi bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apakah dia memang benar tanaman yang dimaksud. Misalnya Anda diminta untuk mengidentifikasi benarkah itu tanaman beringin, maka Anda bisa melihat dari akarnya dan juga bisa melihat ada akar gantung yang dia memiliki fungsi khusus.